Bab 2291. Di Thompson Mansion, Arthur dan August kembali ke rumah. Keduanya harus menahan kesedihan mereka untuk mulai merencanakan pemakaman Jonas. Karena mereka tidak mampu menghukum si pembunuh, Leon, mereka mengatur agar pemakaman dilakukan 3 hari kemudian. Ketika batas waktu berakhir, Leon dan Angus tidak menemukan apapun. Keduanya bersiap untuk membunuh Leon dan membalaskan dendam Jonas. Setelah beberapa waktu berlalu, di bawah komando Arthur dan August, rumah tempat tinggal orang kedua dalam garis keturunan Thompson didekorasi menjadi aula berkabung sementara. Seketika, bayangan menyelimuti keluarga Thompson. Udara yang membayangi membuat setiap anggota yang hadir merasa sesak. Tepat pada saat itu, langkah kaki terdengar dari kejauhan dan seorang anggota keluarga bergegas ke aula utama, memberi tahu Arthur dan August. Tuan Arthur, Tuan August, ada 3 pengawal naga di pintu kita, katanya dengan hormat. Apa? Mengapa pengawal naga ada di sini? Arthur dan August keduanya tertegun dan bertukar pandangan bingung. Saya tidak yakin. Mereka hanya mengatakan ingin berbicara dengan Anda. Pria itu berkata dengan jujur. Begitu ya, bawa mereka ke kamar tamu dan hibur mereka. Aku akan ke sana jika memungkinkan, kata Arthur. Karena rumah itu dijadikan tempat pemakaman, Arthur tahu bahwa tidak baik menerima tamunya di aula utama. Ia memerintahkan pria itu untuk membawa pengawal naga ke ruang tamu. Keduanya tiba di ruang tamu dan secara resmi menyapa 3 pengawal naga. Di antara ketiga pengawal itu ada Oliver dan Abraham, yang berdiri di setiap sisi orang asing ketiga yang tidak dikenal itu. Selain mereka berdua, di tengah berdiri seorang pemuda. Sejumput rambut perak menjuntai di dahinya, dan dia mengenakan topeng emas yang menutupi separuh wajahnya. Meski penampilannya tetap tersembunyi, pembawaannya yang luar biasa mengungkapkan bahwa dia jauh dari orang biasa. Jelas, pemuda ini tidak lain adalah Leon. Untuk menyelidiki penyebab kematian Jonas secara menyeluruh, Leon telah menyusun rencana yang cerdik. Ia bermaksud memanfaatkan afiliasinya dengan Dragon Corps dan mengunjungi Arthur, tetua keluarga Thompson, sambil menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Karena itu, sementara Arthur dan August secara keliru percaya bahwa Leon adalah pelaku di balik kematian Jonas, dan karena identitasnya sebagai anggota Dragon Corps tidak boleh diungkapkan begitu saja, dia berhati-hati untuk mengenakan topeng emas yang diberikan Alfred kepadanya. Selain itu, ia membuat sedikit perubahan pada gaya rambut dan pakaiannya, memastikan bahwa identitas aslinya tidak akan mudah dikenali oleh siapapun yang mengenalnya. Oh, itu pengawal naga emas yang terhormat. Tuan Scottson, Tuan Jelpes, siapakah orang ini? Saat mereka bertemu, Arthur langsung mengenali Oliver dan Abraham. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Leon, yang mengenakan topeng setengah emas. Ekspresinya menunjukkan kebingungan karena dia tidak dapat memahami mengapa anggota Dragon Corps yang tidak dikenal ini ada di sini dan mengapa dia sengaja menyembunyikan penampilannya. Bab 2292. Bab 2292. Mendengar pertanyaan Arthur, Oliver memperkenalkan identitas Leon secara singkat. Penatua Thompson, izinkan saya memperkenalkan diri. Tuan ini adalah Hu Wolf, salah satu pengawal naga platinum dari wilayah selatan. Selama misi mereka sebelumnya bersama di wilayah barat, di mana mereka bergabung untuk menumpas Poisowilder, Leon mengenakan topeng setengah emas untuk menyembunyikan identitasnya dan mengadopsi nama samaran di masa lalu. Oliver sangat menyadari fakta ini dan karena itu tidak mengungkapkan nama asli Leon. Seorang pengawal naga platinum. Aku tidak pernah menyangka pemuda sepertimu bisa menjadi pengawal naga platinum. Senang bertemu denganmu. Arthur tercengang. Meskipun topeng Leon menutupi usia dan wajahnya, berdasarkan fisiknya, Arthur samar-samar dapat menyimpulkan bahwa usianya tidak jauh lebih dari 30 tahun. Menjadi seorang Platinum Dragon Guard di Dragon Corps di wilayah selatan adalah posisi berstatus tinggi, yang biasanya diperuntukkan bagi seniman bela diri tangguh di tingkat mahakuasa. Bakat bela diri Leon pastilah sangat mengerikan hingga bisa mencapai posisi seperti itu di usianya. Terkejut sesaat, Arthur tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Leon dengan rasa hormat yang baru ditemukannya. Kau menyanjungku, Penatua Thompson, Leon berbicara dengan lembut,
suaranya terdengar lebih rendah dan serak dari sebelumnya. Baik Arthur maupun August tidak mendeteksi sesuatu yang aneh, apalagi menduga bahwa orang di hadapan mereka adalah Leon. Setelah basa-basi sebentar, Arthur langsung ke pokok permasalahan dengan pertanyaannya. Tuan Wolf, bolehkah saya bertanya tentang tujuan kedatangan Anda ke sini? Oh, kami telah mendengar berita buruk tentang kematian Jonas Muda. Dragon Corps di wilayah selatan telah diberitahu. Kami merasa kejadian ini agak aneh dan luar biasa, jadi kapten kami secara khusus mengirim kami bertiga untuk melakukan penyelidikan terperinci, jawab Leon. Apa yang sedang kau selidiki? Arthur dan August saling bertukar pandang bingung, tidak dapat memahami hubungan antara pembunuhan Jonas dan Dragon Corps. Yah, begini, beberapa hari yang lalu, kami menerima informasi bahwa Raja Iblis, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar kriminal, melarikan diri dari wilayah tengah ke wilayah selatan. Berdasarkan informasi intelijen yang kami miliki, Raja Iblis terlihat di sekitar tempat tinggalmu. Kami menduga bahwa kematian Jonas yang tidak tepat waktu mungkin ada hubungannya dengan dia. Oleh karena itu, kapten kami ingin kami menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Leon mengarang cerita di tempat. Tujuan sebenarnya dari kunjungan ini adalah untuk mengungkap penyebab kematian Jonas. Namun, ia tidak bisa begitu saja meminta untuk memeriksa tubuh Jonas tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, ia dengan santai menyebut Raja Iblis sebagai alasannya. Adalah tugas Korps Naga untuk memburu para penjahat dan karena Raja Iblis merupakan salah satu penjahat paling terkenal yang dapat membahayakan siapapun di sekitarnya. Arthur tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dalam penyelidikan tersebut. Apa, baik Arthur maupun August terkejut dengan berita yang tiba-tiba itu. Tuan Wolf, tidakkah menurutmu mungkin ada kesalahan? Kami telah sampai pada inti permasalahan tentang bagaimana putraku terbunuh dan pelakunya adalah ketua Sintian Group, Leon Wolf. Apa hubungannya Raja Iblis dengan ini? Tanya August dengan bingung. Oh, benarkah? Apakah kau menyaksikan Leon Wolf membunuh Tuan Jonas dengan mata kepalamu sendiri? Leon mengangkat alisnya, merasa terganggu karena August masih bersikeras percaya bahwa dialah pelakunya. Bab 2293. Kami tidak melakukannya. August menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan Thompson, Anda butuh bukti untuk membuat tuduhan. Karena Anda tidak melihat Leon membunuh Tuan Jonas, Anda tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan. Kata Leon. Tetapi, August membuka mulutnya untuk membantah tetapi langsung dipotong oleh Leon. Cukup, Tuan Thompson, apakah Anda meragukan kewenangan dan kemampuan Dragon Corps? Tanya Leon tajam. Bukan itu maksudku, kata August buru-buru. Meskipun keluarga Thompson merupakan kepala semua keluarga di wilayah selatan tanpa ada saingannya, Dragon Corps merupakan organisasi khusus yang berkuasa di wilayah selatan dan memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar daripada keluarga Thompson. Karena Leon adalah pengawal naga platinum tingkat tinggi, August tidak berani menentangnya secara langsung, karena mengetahui bahwa membuat Leon marah tidak akan bermanfaat bagi keluarga Thompson. Dia terdiam mendengar pemikiran ini. Penatua Thompsons, berdasarkan apa yang kami temukan sejauh ini, kematian Tuan Jonas kemungkinan ada hubungannya dengan Raja Iblis. Saya mohon kepada perusahaan Anda agar kami dapat memeriksa jasad Tuan Jonas untuk mengetahui penyebab kematiannya dan menentukan apakah Raja Iblis benar-benar terlibat, kata Leon dengan pandangan mata tertuju pada Arthur. Kau ingin memeriksa mayatnya? Itu tidak pantas. Arthur mengerutkan kening, gelisah. Cucunya meninggal dan dia lebih memilih membiarkan Jonas beristirahat dengan tenang daripada membiarkan pengawal naga mengejeknya dengan tubuhnya. Merasakan keengganan Arthur, Leon memutuskan untuk menekannya lebih jauh. Maafkan saya karena terus terang, Tetua Thompson. Raja Iblis telah terlihat di dekat tempat tinggal Anda dan kami tidak tahu apakah dia merencanakan sesuatu terhadap keluarga Anda. Jika Tuan Jonas benar-benar dibunuh oleh Raja Iblis, tidak ada yang tahu apakah anggota keluarga Anda yang lain juga akan menjadi korban. Demi keselamatan keluarga Anda dan untuk membasmi kejahatan di komunitas kami, mohon berkoordinasilah sebelum lebih banyak korban muncul. Tetapi, Arthur memucat dan terdiam.
Dia mengetahui tentang daftar kriminal dan memahami bahwa setiap kriminal yang tercantum merupakan individu yang terkenal kejam. Meskipun dia yakin bahwa Leon membunuh Jonas, keyakinannya mulai goyah ketika pengawal naga muncul, mengklaim bahwa Raja Iblis terlihat di sekitar rumah Thompson. Jika Jonas benar-benar dibunuh oleh Raja Iblis, Arthur pasti telah salah menuduh Leon dan ada kemungkinan besar anggota keluarga Thompson lainnya akan menjadi sasaran. Karena mempertimbangkan keselamatan mereka dan untuk mengetahui kebenarannya, August menyimpulkan bahwa dia perlu bekerja sama dengan Dragon Corps. Penyelidikan untuk mencegah dirinya melakukan kesalahan, atau konsekuensinya mungkin tidak tertahankan. Tuan Wolf, aku akan membiarkanmu memeriksa mayatnya, tetapi aku punya satu syarat. Aku tidak peduli bagaimana caramu melakukannya, tetapi kamu tidak boleh membedah tubuh cucuku. Kata Arthur. Menurut pengetahuannya, otopsi merupakan metode umum yang digunakan untuk menentukan penyebab kematian. Jonas meninggal secara tidak wajar dan Arthur tidak sanggup membayangkan memotong tubuhnya sendiri. Jika ia membiarkan hal seperti itu terjadi, ia tidak akan mampu menghadapi cucunya di akhirat. Bab 2294. Jangan khawatir, Tetua Thompson. Saya punya pengalaman di bidang medis. Yang saya perlukan hanyalah melihat luka Tuan Jonas, jadi saya tidak perlu membedahnya, kata Leon sambil tersenyum. Begitu ya, baiklah, Tuan Wolf, silakan ikuti saya. Saya akan membawa Anda ke mayat Jonas. Arthur langsung merasa tenang setelah mengetahui tubuh Jonas tidak akan dibedah dan memimpin ketiga pengawal naga keluar dari ruang tamu, dan menuju aula utama. Di aula utama, jenazah Jonas saat ini sedang ditempatkan di peti mati es. Arthur memerintahkan dua anggota keluarga lainnya untuk membuka peti mati dan Leon segera mengangkat kelopak mata Jonas, sebelum menyentuh dadanya untuk memulai pemeriksaan. Tak lama kemudian, dia menemukan sesuatu dan ekspresinya menjadi gelap. Tuan Wolf, bagaimana kabarnya? Apakah Anda menemukan sesuatu? Tanya Arthur. Ya, benar. Tuan Jonas telah menerima pukulan kedua di dada oleh seseorang yang sangat kuat. Seluruh peredaran darahnya rusak karena pukulan kedua dan itulah yang menyebabkan dia meninggal, jelas Leon. Leon tidak pernah benar-benar percaya bahwa dialah yang membunuh Jonas, dan sekarang setelah dia mengetahui Jonas menerima luka parah untuk kedua kalinya, keyakinan Leon bahwa orang lain yang membunuh Jonas pun terkonfirmasi. Tidak peduli siapa pembunuhnya, Fiona terlibat. Apa? Arthur dan August sama-sama tercengang. Tuan Wolf, apakah mungkin ada kesalahan? Dulu ketika Finlay memeriksa Jonas, dia mengatakan bahwa luka Jonas di dada semakin parah dan itulah yang menyebabkan dia meninggal. Bagaimana mungkin ada luka kedua? Jika memang begitu, mengapa Finlay tidak mengetahuinya? August tersadar dan bertanya dengan tak percaya. Baik August maupun Arthur sangat yakin bahwa Leon adalah orang yang menyebabkan kematian Jonas terutama karena diagnosis yang dibuat Finlay. Namun, Dragon Corps tampaknya memiliki wawasan yang berbeda. Jika Jonas benar-benar menerima pukulan kedua atas cederanya dan orang yang melakukannya dengan terampil merusak peredaran darahnya, Leon kemungkinan besar tidak bertanggung jawab. Hasilnya mengejutkan keduanya dan mereka merasa terpukul. Aku tidak salah. Kalau Finlay ini tidak memberikan diagnosis yang akurat, itu artinya dia tidak berpengalaman. Kata Leon. Tidak mungkin. Tuan Wolf, maafkan saya, tetapi Finlay terkenal sebagai dokter terbaik di daerah ini. Dia berpengalaman dan tidak seharusnya melakukan kesalahan seperti itu. Anda tidak tampak seperti dokter profesional bagi saya. Saya sarankan agar Dragon Corps mengirim seorang dokter untuk memeriksa Jonas sekali lagi, kata August hati-hati sambil mempertanyakan keterampilan Leon. Dia tidak tahu sampai sejauh mana kemampuan Leon, jadi dia secara alami percaya pada diagnosis Finlay dan bukan pada Leon. Arthur berpikiran sama dan tidak merasa yakin dengan kata-kata Leon. Ban 2295. Bab 2295. Sebelum Leon sempat membantah, Oliver langsung angkat bicara membela Leon. Tuan Thompson, Anda salah. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi Tuan Wolf sangat ahli dalam bidang kedokteran meskipun dia bukan dokter resmi. Benar sekali. Korps Naga di wilayah selatan dan barat bekerja sama untuk memburu si pengguna racun sebelum ini,
tetapi nafas Reaper yang dimiliki si pengguna racun begitu kuat sehingga tidak ada dari kita yang bisa berbuat apa-apa. Tuan Wolf adalah orang yang menghasilkan penawar racun dan membawa kita pada keberhasilan dalam melenyapkan si pengguna racun. Abraham setuju, memuji keterampilan Leon. Apa itu yang terjadi? Baik Arthur maupun August tercengang. Mereka berdua pernah mendengar tentang Poison Wilder di masa lalu dan tahu tentang Reaper's Breath yang digunakannya. Justru karena nafas malaikat maut itulah korps naga di wilayah barat berjuang untuk menangkap sang pengguna racun. Namun, setelah mengetahui bahwa Leon menghasilkan penawar untuk nafas malaikat maut dan membantu pengawal naga di wilayah barat untuk melenyapkan sang pengguna racun, keduanya akhirnya menyadari bahwa mereka telah meremehkan Leon. Jika apa yang dikatakan Oliver dan Abraham benar, keterampilan Leon dalam bidang kedokteran akan melampaui banyak dokter berpengalaman, termasuk Finlay. Sebagai kesimpulan, diagnosis Leon akan jauh lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan diagnosis Finlay. Tuan Wolf, apakah itu berarti Yonas benar-benar dibunuh oleh Raja Iblis? Arthur tersadar dan bertanya. Berkat apa yang dikatakan Oliver dan Abraham, dia mulai percaya pada keterampilan dan diagnosis Leon. Sejak Leon mengklaim bahwa kunjungannya terkait dengan penyelidikan terhadap Raja Iblis dan disimpulkan bahwa Yonas dibunuh oleh seseorang yang memiliki kekuatan besar, Arthur mulai curiga bahwa Raja Iblis bertanggung jawab. Raja Iblis mungkin telah melakukannya, tetapi masih ada kemungkinan bahwa salah satu musuh Thompson melakukannya. Singkatnya, Dragon Corps akan terus menyelidiki masalah ini. Jika Raja Iblis terbukti bertanggung jawab atas kematian Tuan Yonas, kami akan melakukan yang terbaik untuk memburu Raja Iblis, kata Leon. Saat memeriksa mayat itu, Leon sudah menduga bahwa Fiona terlibat dalam kematian Yonas. Namun, mengingat Fiona hanyalah seorang wanita lemah yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembunuhan, Leon tidak dapat menentukan siapa pelaku sebenarnya saat itu, jadi dia hanya dapat memberikan jawaban yang ambigu kepada Arthur. Tuan Wolf, terima kasih atas bantuanmu. Arthur menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi muram di wajahnya. Raja Iblis menduduki peringkat ketiga dalam daftar penjahat dan telah lama mencapai keadaan maha kuasa tingkat lanjut. Jika Yonas benar-benar dibunuh oleh Raja Iblis, keluarga Thompson tidak akan punya cara untuk membalas dendam dan satu-satunya pilihan mereka adalah bergantung pada Korps Naga. Saya sudah menemukan beberapa petunjuk hari ini dan kami akan menindaklanjutinya, Penatua Thompson. Jika Anda tidak memiliki pertanyaan lain tentang penyelidikan ini, sebaiknya kita kembali sekarang, Leon membungkuk sedikit dan berkata. Ia datang hanya untuk menyelidiki penyebab kematian Yonas dan karena tujuannya telah tercapai, ia melihat tidak perlu lagi tinggal lebih lama. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Arthur dan August dan segera pergi bersama Oliver dan Abraham. Bab 2296. Begitu ketiganya pergi, Arthur menggerutu dingin, sialan Raja Iblis. August, atur orang-orang kita untuk mencari Raja Iblis. Begitu kita menemukan sesuatu, laporkan padaku segera agar kita bisa bergabung dengan Dragon Corps untuk mengalahkan Raja Iblis. Setelah apa yang dikatakan Leon, Arthur disesatkan hingga percaya bahwa Raja Iblis bertanggung jawab atas kematian Yonas. Meskipun Raja Iblis sangat kuat dan keluarga Thompson mungkin tidak dapat menghadapinya sendirian, keluarga Thompson tetaplah kepala semua keluarga di wilayah selatan yang memiliki banyak koneksi. Dengan bantuan keluarga Thompson untuk melacak Raja Iblis, Korps Naga akan lebih mudah menemukan Raja Iblis. Dengan bantuan keluarga Thompson dan Korps Naga di pihak yang sama, mereka mungkin dapat membunuh Raja Iblis dan membalaskan dendam Yonas. Ayah, tenanglah sebentar, masih banyak hal yang tampak aneh. Raja Iblis mungkin bukan pembunuhnya. Kita tidak bisa bertindak gegabah, kata August sambil berpikir. Aneh, apa yang aneh? Tanya Arthur. Pertama-tama, Fiona, Nom, dan Sully menuduh Leon sebagai pembunuhnya. Mereka bertiga bersama Yonas sepanjang waktu, jadi mereka tidak mungkin bingung tentang siapa pembunuhnya. Selain itu, Raja Iblis terkenal kejam bahkan di antara orang-orang dalam daftar penjahat. Jika dialah yang membunuh Yonas, mengapa dia tidak membunuh Fiona dan dua orang lainnya? Agustus dianalisis. Baiklah, Arthur langsung terdiam.
August benar. Mengingat betapa kejamnya Raja Iblis, dia tidak akan membiarkan satu pun saksi hidup jika dia bertanggung jawab atas kematian Yonas dan itu saja sudah tampak mencurigakan. Lagi pula, Tuan Serigala tidak mengonfirmasi bahwa Raja Iblis bertanggung jawab karena dia belum punya buktinya. Sebelum kita tahu pasti bahwa Raja Iblis yang melakukan ini, sebaiknya kita tidak memprovokasi dia atau kita mungkin membahayakan nyawa semua orang di keluarga ini, imbu August. Meskipun semua orang ingin membersihkan masyarakat dari penjahat-jahat seperti Raja Iblis, keluarga Thompson hampir tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan salah satu dari 3 penjahat teratas dalam daftar. Jika benar bahwa Raja Iblis telah membunuh Yonas, maka keluarga Thompson bersedia mempertaruhkan segalanya untuk membalas dendam, tetapi pada saat ini, belum ada yang tahu apakah Raja Iblis benar-benar terlibat. Jika keluarga Thompson mengambil inisiatif untuk memburu Raja Iblis akan melakukan segala cara untuk menyakiti keluarga Thompson dan keluarga Thompson akan menemukan diri mereka dalam posisi yang sangat berbahaya. Ya, kau benar. Tapi, jika Raja Iblis tidak bertanggung jawab, siapa pelakunya? Arthur mengernyit. Entahlah. Berdasarkan apa yang kita ketahui sejauh ini, Leon masih menjadi tersangka terbesar karena apa yang dikatakan Fiona dan yang lainnya. Raja Iblis adalah tersangka kedua, kata August. Fiona adalah pacar Yonas dan seorang wanita biasa, yang tidak memiliki motif atau kekuatan untuk membunuh Yonas. Selain itu, bahkan Nom dan Sully menuduh Leon sebagai pembunuhnya, jadi August tidak curiga sedikit pun terhadap apa yang dikatakan Fiona. Meskipun pengawal naga memastikan bahwa Yonas tewas akibat pukulan kedua pada lukanya, mereka tidak dapat memberikan bukti kuat dan kata-kata saja tidak dapat membuat Leon kurang menjadi tersangka. Karena itu, August masih percaya bahwa Leon adalah orang yang membunuh Yonas. Bab 2297. Bab 2297. Pokoknya, Angus dan Leon sudah berjanji akan mencari tahu kebenarannya dalam 3 hari. Kita tunggu saja. Lagi pula, Tuan Wolf berkata bahwa Dragon Corps akan terus menyelidiki masalah ini. Kalau Raja Iblis ternyata pelakunya, kita akan bergabung dengan Dragon Corps. Simpul August. Ya, kau benar. Kita tunggu saja. Arthur mengangguk dan menerima saran August. Sementara itu, di pihak Leon, ia berpisah dengan Oliver dan Abraham lalu pulang dengan mobilnya sendiri. Di rumah besar di Heavenly Waters Estate, Leon tiba di rumah tepat pada saat Iris, Cynthia, dan yang lainnya juga pulang kerja. Bersama mereka ada Angus dan selusin seniman bela diri dari keluarga Thompson. Di antara anggota tersebut, terdapat 2 penatua dan beberapa anggota inti Thompson. Ketika Angus membela Leon, dia diusir dari keluarga dan harus pergi bersama beberapa pendukungnya. Ia tidak ingin keluarga Thompson semakin renggang dan selalu yakin bahwa Leon telah dituduh secara salah. Oleh karena itu, ia bermaksud mencari pelaku sebenarnya di balik kematian Yonas untuk mengklarifikasi kesalahpahaman antara Leon dan Arthur, sebelum kembali ke keluarga Thompson. Angus tidak membawa semua anggota garis keturunan pertama bersamanya dan hanya membawa 2 tetua dan beberapa anggota inti untuk menyelidiki kebenaran. Jika Leon membutuhkan bantuan, Angus percaya bahwa dia dan selusin seniman bela diri terampil yang dibawanya akan cukup. Di ruang tamu, Angus dan yang lainnya bergegas datang ketika Leon kembali. Tuan Wolf, Anda akhirnya kembali. Bagaimana penyelidikannya? Saya menemukan sesuatu. Tuan Yonas meninggal karena ia menerima pukulan kedua pada lukanya. Sirkulasi darah internalnya hancur karenanya, jelas Leon, dengan cekatan menghilangkan bagian di mana ia mengunjungi Thompson Mansion sebagai Dragon Guard. Jika memang begitu, Fiona adalah tersangka utama kita yang menyebabkan Yonas terbunuh. Angus pun tersadar. Jika Yonas mati akibat pukulan kedua, itu berarti Leon tidak bertanggung jawab atas kematiannya, dan akan sangat aneh jika Fiona menuduh Leon padahal dia tahu bahwa Leon bukanlah pembunuhnya. Benar sekali. Namun, Fiona hanyalah wanita biasa. Dia tidak punya kekuatan untuk membunuh Tuan Yonas. Kita harus menyelidikinya untuk mengetahui dengan siapa dia bekerja. Leon berhenti sejenak dan bertanya, Paman Angus, bagaimana penyelidikan terhadap Fiona? Leon dan Angus mencapai kesepakatan bahwa Leon akan menyelidiki kematian Yonas,
sementara Angus bertanggung jawab untuk menyelidiki latar belakang Fiona. Jika investigasi dilakukan dua arah di waktu yang sama, maka akan jauh lebih efisien. Karena Leon sudah mengetahui penyebab kematian Jonas, semuanya tergantung pada apa yang ditemukan Angus. Saya sudah meminta Yuri untuk menyelidikinya. Sudah lama dan dia akan kembali kapan saja. Saya penasaran apakah dia menemukan sesuatu yang berguna, kata Angus. Tepat saat itu, teriakan Yuri yang bersemangat menembus udara saat ia berjalan masuk bersama dua seniman bela diri lain dari keluarga Thompson. Ayah, aku kembali. Bab 2298. Bab 2298. Sudah waktunya, Yuri. Aku mengirimmu untuk menyelidiki latar belakang Fiona. Bagaimana hasilnya? Tanya Angus tergesa-gesa. Ayah, gadis bernama Fiona ini sepertinya menggunakan alibi jadi aku tidak bisa menemukan apapun tentangnya. Yuri menggelengkan kepalanya. Meskipun Angus diusir dari keluarga, garis keturunan pertama keluarga Thompson masih memiliki tingkat kekuasaan tertentu. Akan tetapi, meskipun telah mencoba mencari tahu semua koneksi, mereka tidak dapat menemukan apapun tentang Fiona, yang mengarah pada dua kemungkinan, dia menggunakan nama palsu, atau orang lain yang berkuasa menyembunyikan semua informasi tentang Fiona. Apa? Angus terkejut dan hatinya hancur mendengar kabar terbaru itu. Leon mengetahui penyebab kematian Jonas, dan Fiona tidak punya kuasa untuk membunuh Jonas sendirian, jadi baik Angus maupun Leon sudah menyimpulkan bahwa ada orang lain yang mendalangi kejadian itu. Pada saat itulah, Fiona menjadi tersangka dan saksi utama dalam mengungkap kebenaran. Jika dia dan Leon ingin mengungkap pelaku sebenarnya di balik pembunuhan Jonas, mereka harus bergantung pada Fiona untuk mengungkap dalangnya. Terlebih lagi, karena sebelumnya Arthur dan August mengira Leon sebagai pembunuh Jonas, mereka tidak menaruh curiga atau ragu terhadap Fiona. Namun, Fiona justru memanfaatkan kesempatan itu untuk menghilang tanpa jejak. Saat itu, Yuri tidak dapat menemukan informasi apapun mengenai identitas atau latar belakang Fiona, sehingga makin sulit menemukannya yang berarti satu-satunya petunjuk pun menemui jalan buntu. Kita hanya bisa membayangkan betapa frustrasinya mereka semua. Pembunuh yang licik dan licik. Mereka benar-benar ahli menyembunyikan jejak mereka. Ekspresi Leon menjadi gelap. Dia tidak mengantisipasi betapa siapnya pelakunya. Mereka tidak hanya menghancurkan sirkulasi internal Jonas, dan menjebak Leon atas pembunuhan itu, tetapi mereka juga dengan cekatan menutupi jejak mereka, tidak meninggalkan bukti atau celah apapun. Plot bingkai ini sungguh cerdik, nyaris sempurna. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Angus berubah masam. Meskipun Leon berupaya menyelidiki penyebab kematian Jonas, satu-satunya petunjuk, Fiona, menghilang dan prospek dia dan Leon menemukan pembunuhnya tampak seperti tugas yang mustahil. Ayah, jangan khawatir, Yuri cepat-cepat menyela. Meskipun aku belum menemukan identitas atau latar belakang Fiona, aku secara tidak sengaja menemukan beberapa informasi penting. Oh, informasi penting apa? Angus dan Leon sama-sama bersemangat setelah mendengar berita ini. Nah, aku baru tahu kalau Jonas pergi ke sebuah klub privat kelas atas tadi malam dan sempat berkonflik dengan Rodney. Dia berhasil menyelamatkan Fiona dari cengkeraman Rodney. Gara-gara kejadian itu, Jonas dan Fiona resmi menjadi sepasang kekasih. Yuri menjabarkan kejadian yang terjadi di klub privat itu. Karena dia tidak dapat mengungkap identitas atau latar belakang Fiona, Yuri mendapat inspirasi. Dia memutuskan untuk menyelidiki aktivitas terkini Jonas untuk mengetahui apakah dia mempunyai musuh, yang akhirnya menyebabkan kematiannya yang mendadak. Jonas mengalahkan Rodney di klub privat dan aksi heroiknya menimbulkan kehebohan saat itu, dan disaksikan oleh banyak pemuda kaya di lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, mudah untuk mengumpulkan informasi tentang konflik tersebut. Pada akhirnya, Yuri menemukan petunjuk penting ini secara kebetulan. Bab 2299. Bab 2299. Apa? Putra Bos Selatan, Rodney. Jadi, itu dia. Setelah mendengar cerita Yuri, Leon dan Angus terkejut. Aku mengerti. Fiona kemungkinan besar terhubung dengan Rodney. Tuan Jonas pasti telah jatuh ke dalam rencana menggoda Rodney. Leon tiba-tiba menyadari, merasakan kejelasan.
Dia kemudian menyelidiki penyebab kematian Jonas dan menyimpulkan bahwa keterlibatan Fiona dengan Jonas sudah direncanakan sebelumnya, dengan maksud untuk membunuhnya dan menjebak Leon. Sementara itu, Jonas menyelamatkan Fiona dari cengkeraman Rodney dan menjalin hubungan romantis. Kebetulan yang muncul sangat tepat, menunjukkan bahwa Rodney dan Fiona merencanakan seluruh kejadian ini. Terlebih lagi, bos selatan dan putranya, Rodney, menyimpan dendam mendalam terhadap Leon, bahkan mencoba membunuhnya beberapa kali, tetapi semuanya gagal. Dibebani dengan tuduhan palsu dan terasing dari keluarga Thompson, Leon mendarat tepat di tempat yang diinginkan bos selatan dan Rodney dan mereka dapat dengan mudah melenyapkan Leon dengan memanipulasi Arthur dan keluarga Thompson lainnya. Bos selatan dan Rodney punya motif yang cukup untuk melakukan pembunuhan dan memiliki kemampuan untuk membunuh Jonas secara diam-diam, dan siapapun dapat menyimpulkan bahwa bos selatan dan Rodney kemungkinan besar adalah dalang di balik pembunuhan Jonas. Keluarga Spears. Beraninya mereka membunuh Jonas. Keluarga Thompson tidak akan tinggal diam. Angus membanting meja karena marah. Sebagai tokoh terkemuka di antara generasi kedua keluarga Thompson, ia unggul dalam kecerdasan dan kemampuan, melampaui rekan-rekannya. Seperti Leon, dia juga menebak dengan mudah bahwa bos selatan dan Rodney kemungkinan besar adalah pelaku sebenarnya di balik pembunuhan Jonas. Selain tindakan pembunuhan yang keji, mereka juga menjebak Leon atas kejahatan ini, yang menyebabkan keretakan antara pewaris sah garis keturunan pertama dan kedua dari keluarga Thompson. Karena itu, Arthur hampir membunuh Leon. Kita harus mengakui bahwa rencana ini benar-benar jahat dan menjijikkan. Sialan, aku akan mencari pamanku sekarang, mengungkap pelaku sebenarnya di balik pembunuhan Jonas kepadanya, dan membalas dendam untuk Jonas. Setelah amarahnya mereda, Angus segera melangkah menuju pintu keluar tetapi dihentikan tepat waktu oleh Leon. Paman Angus, tidak ada gunanya. Ini hanya spekulasi kami. Saat ini kami tidak memiliki bukti yang membuktikan bahwa bos selatan dan Rodney adalah orang-orang yang membunuh Tuan Jonas. Bahkan jika kau menceritakan ini kepada Elder Thompson dan Mr. August, tidak ada jaminan mereka akan mempercayainya. Selain itu, bahkan jika mereka percaya, tanpa bukti, tidak ada yang bisa kita lakukan pada bos selatan, Leon menggelengkan kepalanya. Baiklah, Angus langsung terdiam dan menjadi tenang. Dia tahu bahwa Leon benar. Arthur dan August sangat yakin bahwa Leon adalah pembunuhnya dan tidak akan pernah percaya sebaliknya tanpa bukti apapun. Selain itu, bos selatan praktis menguasai wilayah selatan dengan koneksi dan kekuasaan yang sebanding dengan keluarga Thompson. Bahkan jika Arthur dan August bersedia mempercayai bahwa Leon bukanlah pihak yang bertanggung jawab, mereka juga tidak dapat membalas dendam terhadap bos selatan, atau bos selatan mungkin menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan perang terhadap keluarga Thompson, yang tidak akan menguntungkan keluarga Thompson dengan cara apapun. Ban 2300. Bab 2300. Tuan Wolf, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Angus, tampak agak gelisah. Baik dia maupun Leon sudah menyimpulkan bahwa Rodney kemungkinan besar adalah pelaku pembunuhan Jonas. Namun, bukanlah tugas yang mudah untuk mengumpulkan bukti untuk menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kita butuh bukti untuk menghukum pelakunya, jawab Leon sambil berpikir sejenak. Saat ini, Fiona adalah kuncinya. Prioritas utama kita adalah menemukannya sesegera mungkin. Begitu kita menemukannya, semuanya bisa diselesaikan. Mengingat Fiona adalah satu-satunya orang yang mengetahui tempat kejadian perkara dan seorang saksi, jika mereka berhasil menangkapnya, Leon dan Angus punya sarana untuk mendapatkan kebenaran darinya. Dengan kesaksian Fiona, nama Leon akan dibersihkan dan Arthur juga bisa membalas dendam terhadap bos selatan dan mencari keadilan. Ini akan menjadi situasi yang menguntungkan semua pihak. Baiklah, aku akan mengatur orang-orang untuk menemukan Fiona. Angus mengangguk. Aku akan melakukan apapun untuk menemukannya. Walaupun Yuri tidak mampu mengungkap identitas dan latar belakang Fiona, baik dia maupun Leon menduga bahwa Fiona ada hubungannya dengan Rodney. Terlebih lagi, Fiona kemungkinan besar adalah anggota Spears atau berafiliasi dengan pasukan pinggiran mereka. Hal ini segera mempersempit cakupan pencarian Leon dan jika mereka beruntung, mereka mungkin dapat menangkap Fiona lebih cepat.
Saya khawatir itu tidak akan berhasil, Yuri tidak setuju, sambil menggelengkan kepalanya. Rencana Rodney kali ini sangat teliti, nyaris tanpa celah. Dia pasti tidak akan meninggalkan Fiona untuk kita tangkap. Jika semuanya berjalan sesuai harapan, dia pasti sudah membungkamnya atau mengirimnya pergi dari wilayah selatan dan menyembunyikannya di suatu tempat. Bahkan jika kita berusaha sekuat tenaga untuk mencari, kemungkinan besar itu akan membuang-buang energi. Harapan untuk menemukan Fiona sangat tipis. Leon mendengarkan tetapi tetap mempertahankan ekspresi serius. Ya, aku tahu itu. Aku juga sudah mempertimbangkannya. Dengan sifat Rodney yang licik dan penuh tipu daya, dia pasti tidak akan membiarkan kita menemukan Fiona. Namun, betapapun kecilnya harapan itu, kita harus mencoba. Itu lebih baik daripada duduk diam dan menunggu kehancuran kita. Yah, itu masuk akal, kata Yuri ragu-ragu. Saat ini, Fiona adalah satu-satunya harapan mereka dan jika mereka ingin menemukan petunjuk, mereka harus menemukan Fiona terlebih dahulu. Sekalipun tampaknya mustahil menemukannya, mereka harus mencoba, bukannya berdiam diri saja. Bagaimanapun, kita harus melakukan sesuatu. Mari kita berusaha sebaik mungkin untuk mencari Fiona. Jika kita dapat menemukan atau menangkapnya, itu bagus, tetapi jika kita tidak dapat menemukannya, aku hanya dapat mempertaruhkan segalanya dan melawan api dengan api untuk membuat bos selatan membayarnya, kata Leon dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Melawan api dengan api. Apa maksudnya? Angus dan Yuri saling menatap dengan bingung.